merasa sia-sia. Tidak ada satupun di muka bumi ini, baik yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa, semua yang dihadirkan ke muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan sebutir debu yang berterbangan ditiup angin kesana kemari ada gunanya. Semua yang dihadirkan itu untuk tujuan dan maksud tertentu. Semua Allah akan menjaganya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Dan jika kita merasa sudah tidak berguna lagi hidup di dunia ini, itu salah. Hadirnya kita di muka bumi ini ada gunanya. Kalau memang kita sudah tidak berguna lagi, niscaya Allah akan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini. Selama Allah belum memanggil kita untuk menghadapnya, selama itu pula kita masih berguna. Kusoy. Iya Pak Ustadz. Kasih tahu Maman. Junet Pak Ustadz. Iya Junet. Kasih tahu Junet. Surah dan ayat yang pernah saya ajarkan ke kamu tentang kehidupan di dunia ini tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Itu ada di surah Al-An'am ayat 59 Pak Ustadz. Sok. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tashqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dianya sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi. Dan tiada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Cerdas. Sok Maman ajan. Junet Pak Ustadz. Ah iya Junet. Sok aja. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar.
Azan? Kita kan harus jemput anak sekolah. Maafnya, harus jemput anak sekolah dulu kok. Iya, mangga. Mangga. Ini kan diminum airnya. Oh, usah di rumah juga banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun ya, Kang. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, Kang, gimana jahitannya? alhamdulillah spraynya udah jadi, Kang. Tinggal bed covernya. Insya Allah besok selesai. Alhamdulillah. Ya udah masuk yuk, Kang. Ayo. Akang ada lembaran 100. Mimin manis mau nukerin uang celengan nggak? Mau, Kang? Sebentar ya, Kang. Ya. Luntur? Apanya, Kang? Uangnya luntur, Min. Coba Mimin lihat. Ya Allah, Kang. Ini teh uang palsu. Ya Allah. Akang teh dapat uangnya dari mana? Dari pembeli. Ya Allah. 200 kilo. Ya udah, Kang Jo sabar ya. Mau diapain lagi? Namanya juga cobaan. Ya udah kalau gitu Kang Joy makan dulu ya. Sudah gak ada selera, Min. Ya Allah. Makanya Tut, Mama tuh selalu bilang dalam hidup itu harus direncanain. Kalau malah nggak cari dari sekarang ya, coba ya. Tiba-tiba Iko mau berhenti kerja kayak Esi, gimana coba? Bingung kan? Mama tuh nggak punya figur lain soalnya. Figur yang diidolakan para calon TKW. Terus Mams, orang-orang tahu nggak sih kalau Tante Iko itu dijadiin figur? Semakin dia nggak tahu, semakin bagus Tut. Banyak orang yang nggak suka sama Iko. Tapi banyak di antara mereka juga yang pengen jadi seperti Iko. Makanya kamu kalau pengen punya pekerjaan yang bagus, yang diingat sama orang, kamu tuh harus bisa menciptakan figur. Moms tuh belajar dari mana sih semuanya ini? Kok Moms bisa tahu banyak hal? Ya dari pengalaman hidup, atuh Tut. Sekarang Mama tanya, kenapa kamu bisa tergila-gila sama Korea? Coba. Karena mereka bisa menciptakan figur yang bisa menjadi idola kamu. Kamu punya idola? Ada Moms, Lee Min Ho, Park Shin Ye, Sung Joong Ki, Song Hye Kyo, Susie. Kok banyak banget sih Tut? Idola tuh satu orang aja. Satu orang yang bisa membuat kamu termotivasi supaya kamu bisa lebih maju gitu. Kayak misalnya Iko. Iko itu menjadi idola para calon TKW karena apa? Mereka pengen tuh punya banyak emas kayak Iko. Punya banyak uang kayak Iko. Harus punya satu yang begitu. Punya Moms. Kalau gitu aku mengidolakan Lee Min Ho aja. Karena Lee Min Ho memotivasi aku buat ngejar Kang Kusoy. Karena Kang Kusoy mirip bingit sama Lee Min Ho. Sayur. Ambil sayur. Tadi Moms yang nanya. Jujur aja, Cu. Aku buta sama sekali dengan kehidupan TKW. Agak susah ngomongnya kalau kita nggak kenal dunianya.
kita nggak ada rohnya. Kamu kan enak dari lahir udah tinggal di desa TKW. Kamu udah kenal keinginan mereka. Nah, kebetulan kalau gitu. Ci Iko teh udah pulang. Kamu bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Ci Iko teh TKW paling berhasil di sini. Jadi mungkin nanti dia teh bakalan main-main ke sini. Kamu teh ngobrol-ngobrol aja sama dia. Sebenarnya sih nggak susah, Yos. Karena faktor utamanya itu adalah kemiskinan. Aku juga pernah ngalamin hidup susah, Cu. Susah banget. Miskin banget. Tapi nggak pernah kepikir untuk jadi TKW. Karena kamu sekolah. Kamu teh tamatan SMA. Coba kalau kamu teh cuma tamatan SD atau SMP. Atau malah kamu teh nggak tamat SD gitu. Ceritanya mah pasti bakalan lain. Iya ya. Miskin dan tidak sekolah. Pilihan hidup kita teh nggak ada lagi. Lanjutin makannya. Iya, Cuk. Sudah bisa dipastikan kalau Iko adalah antek konspirasi global. Dia satu-satunya yang pulang. Kenapa dia bisa pulang? Padahal baru kemarin dia pulang. Berarti ada yang membiayainya. Apa tujuannya? Lapangan intelijen. Mungkin tidak, Komandan. Ini karena gelombang komunikasi mereka teh sudah kita acak. Mereka lalu mengirim Ci Iko untuk pulang. Tidak ada lagi kemungkinan lain. Berarti Ci Iko teh diutus untuk melepas kabel pengacak gelombang yang kita pasang di tanduk kambing, Komandan. Bisa juga kemungkinan lain. Iko akan menghadirkan kambing baru. Kalau Iko pulang untuk melepas kabel pengacak gelombang komunikasi mereka, kita akan dengan mudah mengenali Iko sebagai utusan konspirasi global. Dan mereka akan pura-pura tidak tahu dengan kabel itu.